Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majeri dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir proyek final yang berjudul Pengujian Model Logistik Regression dan KNN pada klasifikasi data kesehatan maternal menggunakan analisis confusion matrix. Proyek ini berfokus kepada bagaimana kita melakukan pengujian terhadap perangkat lunak berbasis machine learning untuk menemukan pola kelemahan dari model. Nah, presentasi ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, kita akan mulai dari mengapa topik ini penting untuk saya ambil, lalu kita akan melihat bagaimana proses proyek penelitian ini, kemudian masuk ke inti pembahasan yaitu hasil pengujian dan analisis menggunakan confusion matrix dan kesimpulannya. Jadi kita mulai dari bab pertama yaitu latar belakang. Hmm, di mana isu kesehatan maternal adalah masalah global yang sangat serius. Banyak sekali komplikasi pada ibu hamil dan sebenarnya bisa dicegah jika kita memiliki sistem deteksi dini yang baik. Nah, disinilah teknologi mesin learning berperan. Tujuannya adalah membangun model cerdas yang bisa membantu memprediksi tingkat tingkat risiko seorang ibu hamil berdasarkan data-data kesehatannya seperti umur, tekanan darah, dan gula darah. Nah, tujuan dari utama penelitian ini ada tiga, di mana membangun dua model yaitu logistic regression dan KNN untuk memprediksi tingkat risiko pada ibu hamil. Kemudian yang kedua, menguji keduanya secara mendalam menggunakan confusion matrix. Dan terakhir, membandingkan hasilnya untuk menentukan model mana yang lebih andal atau lebih bagus. Kanan fitur dan satu kolom label atau target, di mana ada tiga label yaitu high risk, low risk, dan mid risk. Saya kita lihat tipenya integer dan float khusus untuk tipe gula darah dan suhu tubuh. Selanjutnya kita masuk ke bagian distribusi kelas targetnya, di mana kita bisa lihat pada grafik ini yang dimana Lauris sangat mendominasi. Dia banyak 400 dalam dataset yang dikategorikan Lauris, kemudian Matrix dikategorikan sebanyak 340-an, kemudian ada High juga 250 lebih dikategorikan. Nah, kita lihat kemudian kita buat grafik dari heatmap-nya, korelasi antar fitur, di mana bisa dilihat fit bahwa fitur sistolik dan diastolik itu sangat memiliki keterkaitan. Kemudian kita masuk ke pengolahan data, di mana kita melakukan pertama itu encoding variabel kelas target, karena kelas targetnya masih berupa objek. Itu kita akan menggunakan menjadi encoding, di mana kelas targetnya kita bukan menjadi 0, 1, dan 2, di mana untuk high risk dikategorikan jadi 0, low risk jadi 1, dan mid risk dikategorikan dengan 2. Kemudian kita pisahkan fiturnya, itu fitur X dan Y, di mana fitur X itu adalah fitur dari kolom kolom fitur, kemudian Y adalah kelas target. Dan di sini kita akan membagi data setnya menjadi data training dan data testing. Testingnya ambil 20% dan 80%-nya sebagai data training. Bisa kita lihat ukuran data latihnya sebesar 811, kemudian ada data ujinya 203 dari total semua dataset. Kemudian kita lakukan standarisasi fitur untuk berfungsi untuk meratakan semua fitur agar seimbang dan tidak ada dan model tidak condong kepada nilai yang besar. Nah, ini hasilnya setelah distandarisasi. Kemudian kita masuk ke bagian membangun model klasifikasi, yaitu yang pertama adalah logistic regression. Kita import library-nya, kemudian kita atur random stack 42, kemudian
data nanti fitur X-nya dan data nantinya kelas targetnya. Nah, kemudian KN sama dengan nilai N sebanyak 5, kita pisahkan juga. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu performa dan conversion matrix. Di sini kita membuat prediksi menggunakan kedua modelnya, ada logistik dan KNN. Nah, selanjutnya kita buat metrik metrik turunannya, ada precision, recall, dan support. Hasilnya itu seperti di layar gambar dari conversion matrix. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam laporan. Nah, kita akan masuk ke bagian paling inti dari pengujian. Nah, dapat dilihat dari layar, kita melihat hasil akhir dari pengujian dalam bentuk map conversion matrix, di mana sumbu vertikal sebagai adalah kenyataan aktual dan sumbu horizontal adalah tebakan atau prediksi model. Nah, angka-angka diagonal ini merupakan hasil dari prediksi model yang benar-benar betul atau positif, sama dengan caranya juga. Nah, kemudian kita akan menghitung secara manual. Pada karena kita menghitung per kelas tabelnya, yaitu high risk dan low risk serta mid risk masing-masing elemen komposisi matriksnya. Nah, pada nilai TN kita dapatkan dari mana model menebak bukan high risk dan aktualnya memang bukan high risk. Bisa melihat di mana model menebak bukan high risk dan bukan aktualnya memang bukan high risk. Artinya kita lihat bagian ini itu 6 model menebak low risk dengan aktualnya low risk 62. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya, hasilnya 136. Kemudian false negatif di mana tebakan model keliru, salah. Dia menebak dia menebak menebak label yang label lain bukan high risk. Ini di mana elemen FN atau false negatif itu adalah kasus high risk yang terlewat atau salah ditebak sebagai kelas lain. Kita bisa lihat dalam baris high risk kemudian kolom low risk, di mana model memprediksi low risk sebenarnya dan hasil aktualnya high risk. Dia model ini keliru, di mana dia melakukan kesalahan 4 kali menebak low risk. Kemudian dia juga menebak mid risk, padahal modal klasik label aslinya adalah high risk aktualnya. Nah, kita jumlahkan yang ada di baris ini 4 tambah 8 plus 12. Kemudian untuk nilai TP atau true positif ada nilai hasilnya, di mana adalah kasus high risk yang ditebak benar sebagai high risk. Kita bisa tandai dengan diagonal. Kemudian kita hitung rumusnya, akurasinya, presisi recall, dan F1 skornya, di mana rumusnya kita sudah definisikan, di mana akurasi rumusnya nilai TP ditambah TN, kemudian dibagi TP ditambah TN ditambah FP ditambah F1. Nah, kemudian presisinya untuk tingkat kecepatan dari prediksi positif yang dibuat oleh model kita menggunakan rumus TP dibagi TP ditambah FP, kemudian recall TP dibagi TP ditambah Fn, kemudian F1 score ditambah dengan 2 dikali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall. Kita kembali. Setelah kita hitung rumusnya, akurasi dari kelas high risk ini adalah 0,88%, kemudian presisinya adalah 0,78, kemudian recallnya ada 0,78, dan F1 score-nya 0,78. Nah, selanjutnya kita hitung kelas low risk-nya lagi, yaitu TN-nya kita itu true negatif, di mana kita ambil yang bukan baris dan kolomnya. Artinya kita ambil angka ini, terus kita akan menjumlahkannya. 43 hasilnya 79. Kemudian kembali ke hasil positifnya lagi, kita ambil pada bagian barisnya, bagian kolomnya, itu 4 ditambah 39.
3, kemudian false negatif, kita ambil bagian barisnya, di mana hasilnya adalah 19. Kemudian kita hitung manual dan semuanya sesuai dengan rumus yang sudah didefinisikan, di mana hasilnya 0,59 dan recount-nya 0,77 serta F1 score-nya 0,67. Nah, selanjutnya kita hitung juga untuk kelas list-nya sama seperti tadi, kita dapat MPN-nya, FP, FN, sebagainya. Kemudian kita hitung rumusnya lagi. Kemudian hasil perhitungan metriknya kita akan rampungkan, di mana kelas high risk precision-nya 0,78. Kita lihat di model dan hasilnya sama, berarti perhitungannya sudah benar. Kemudian tikalnya 0,78 dan F1 score-nya 0,78. Yang ada makro dan wave, yaitu menghitung rata-rata dari Quick Precision dan Recall per kelas, di mana yang aktif ini kita catatkan dengan bobotnya berapa total datanya per kelas. Nah, kemudian perhitungan manual model KNN atau Continuous Snowboard, kita itu manual kelas high risk-nya sama seperti logistic regression, kita hitung true negatif, baik true negatif, di mana semua kasus yang yang bukan high risk dan juga dengan benar bukan ditebak sebagai high risk. Dan bisa lihat kecuali kolom dan barisnya itu PN-nya ada pada bagian ini, yang dimana bukan ditebak sebagai high risk dan dengan benar juga bukan ditebak bukan high risk. Jika jumlahkan dan hasilnya adalah 136. Kemudian untuk false positif, kita ambil bagian kolomnya 3. Untuk false negatif, di mana kasus high risk yang terlewat atau salah ditebak sebagai kelas lain, sama kita ambil bagian barisnya kemudian dijumlahkan. Kemudian kita hitung metriknya menggunakan rumus yang sudah didefinisikan, di mana akurasinya pada kelas high risk ada 0,89, kemudian precision 0,87, recall 0,73, F1 score 0,79. Kemudian pada label kelas low risk ada nilai TL-nya 88 dan FP-nya 34 serta N-nya false negatifnya 21 dan true positif TP 60. Kemudian kita masukkan rumusnya, kita jumlahkan dan bagi hasilnya akurasi pada kelas low risk 0,73, kemudian presisinya 0,64, recall 0,74, kemudian F1 score-nya 0,69. Nah, kemudian pada kelas low risk kita dapatkan nilai TN-nya juga, true negatifnya 109, kemudian FP 27, FN 31 dan TP 36. Nah, kemudian kita substitusikan lagi rumus akurasinya, di mana didapatkan hasil 0,71 dan presisi 0,57, recall 0,54 dan F1 score-nya 0,55. Nah, berikut hasil rangkumannya dari masing-masing kelas, di mana high risk presisinya 0,87, kita bandingkan dengan model yang sudah dibuat apakah sesuai. Ada course precision label 0 atau high risk 0,87 dan hasilnya sama, recall 0,73, F1 score 0,79, hasilnya sama. Nah, kemudian akurasinya 0,67%. Kita lihat hasilnya 0,9, akurasinya 0,67% dari totalnya. Nah, dimana kita bisa simpulkan
Kelas matriks memiliki performa yang paling rendah, dia rata-rata 50. Yang artinya KNN lebih baik dalam mengenali data dengan resiko tinggi dibanding kategori lainnya. Nah, setelah itu kita ke analisis hasil pengujiannya. Setelah kita hitung manual di atas tadi, di mana jika dilihat dari akurasi secara keseluruhan, model KNN akurasinya 67% dibanding dengan logistik regression hanya 62%, yang membuktikan bahwa pendekatan linear dari KNN ini lebih sesuai untuk menangkap pola dalam dataset ini dibandingkan pendekatan linear dari logistik regression. Kemudian kita analisis kesalahan dari dua model. Yang pertama, kesalahan pada kelas matrisnya. Kedua model ini sama-sama mengidentifikasi kelas matris, namun logistik regression memiliki performa yang sangat buruk dengan recall hanya 0,31. Artinya, ia melewatkan hampir 70% kasus matris yang sebenarnya. Dan juga KNN sedikit lebih baik dengan recall 0,54, menunjukkan kemampuannya yang lebih unggul dalam mengenali kelas tersebut. Nah, kesalahan fatalnya itu matris diprediksi sebagai low risk. Kesalahan model ini adalah kesalahan paling gagal atau kritis, di mana logistik regression melakukan kesalahan ini sebanyak 39 kali, sementara KNN melakukannya sebanyak 28 kali, di mana lagi-lagi KNN lebih unggul dalam performanya, meskipun belum sempurna. Nah, kemudian kekuatan model ini cukup baik dalam mengidentifikasi high risk, namun KNN memiliki presisi yang jauh lebih tinggi 0,87, di mana ketika KNN melebar high risk, tindakannya sangat bisa dipercaya. Nah, dari hasil pengujian sesuai dengan tujuan penelitian, ditemukan bahwa kedua model mampu melakukan klasifikasi, namun dengan tingkat kinerja yang berbeda, tidak ada bug dalam arti program error, tetapi ditemukan kelemahan fungsional yang signifikan pada kedua model, terutama dalam membedakan mid risk dari low risk. Model KNN ini terbukti menjadi model yang lebih superior, baik dari segi akurasi total maupun dalam meninggalkan jumlah kesalahan fatal. Baik, kita masuk ke kesimpulan, di mana berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, tadi dapat disimpulkan bahwa untuk tugas klasifikasi tingkat risiko pada kesehatan maternal, khususnya ibu hamil, menggunakan dataset ini, model Canary-Smith-Borst menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan model logistik regression. Meskipun kedua model berhasil melakukan klasifikasi, model KNN mencapai akurasi keseluruhan yang lebih tinggi. Nah, analisis mendalam terhadap konfusi matris juga mengungkapkan kelemahan fungsional pada kedua model, di mana kesulitan dalam membedakan kelas mid risk dari low risk. Namun, KNN terbukti lebih sedikit unggul karena membuat lebih sedikit kesalahan fatal pada area kritis ini. Itu saja dari presentasi pada saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.